Pengakuan Sintayong, laga di GBK akan sedikit sulit, namun laga di Hanoi akan lebih baik. 2 kali menang lawan Vietnam menjadi janji harga mati bagi Sintayong. Menaturalisasi banyak pemain. Sintayong mengaku semakin memikul beban besar, namun dia akan buktikan bahwa Indonesia bisa menembus Piala Dunia. PSSI sementara waktu stop menaturalisasi pemain. Setelah laga lawan Vietnam, baru akan dibicarakan lagi guna dipersiapkan melawan Irak. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Kemenangan jadi harga mati bagi timnas Indonesia saat melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Sebab, PSSI sendiri dinilai sudah memenuhi kebutuhan pelatih timnas Indonesia. Jelang laga krusial tersebut, Sintayong memang diberikan banyak kemudahan dalam upaya membangun kekuatan timnas Indonesia oleh PSSI. Hal itu dilihat mulai dari pemain yang diinginkan sudah diberikan. Sederet pemain keturunan yang diminta juga sudah mendapat kemudahan untuk diprioritaskan dalam proses naturalisasinya. Dalam hal ini, PSSI benar-benar sudah totalitas untuk memenuhi keinginan Sintayong. Dengan begitu, sudah jadi hal yang seharusnya, jika seluruh rakyat Indonesia menginginkan hasil yang maksimal dari upaya tersebut. Artinya, kebutuhan pelatih dan berbagai akomodasi timnas juga sudah disediakan PSSI, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali meloloskan Indonesia ke babak berikutnya. Kuncinya, STY harus bisa memenangkan 2 laga terdekat itu. 2 laga melawan Vietnam akan menjadi kunci bagi Sintayong terkait nasib kontraknya apakah bisa diperpanjang atau justru diganti. Jadi, timnas Indonesia harus menampilkan performa terbaik dalam laga nantinya. Ini laga penting. Bahkan Vietnam saja sudah menunjukkan respon ketar-ketir akan menghadapi Indonesia. Ini menandakan kemenangan merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar. Menyoroti sikap Sintayong yang memang sudah menyatakan percaya diri timnas Indonesia akan menang dari Vietnam di 2 laga. Rasa optimisme itu dinilai pastinya akan membuat pemain percaya diri untuk bermain totalitas dalam laga nanti. Jika Sintayong sudah yakin bisa menang, kita ikut optimistis timnas bisa membekuk Vietnam 2 kali. Dengan kondisi di atas, menarik menantikan duel timnas Indonesia vs timnas Vietnam. Laga itu akan digelar 2 kali pada bulan Maret ini. Apa yang sudah diberikan PSSI pada Sintayong merupakan totalitas demi memenuhi targetnya, mengingat lawan yang akan dihadapi bukanlah Jepang atau Inggris, melainkan Vietnam yang mana di kesempatan lain, Indonesia juga sering mengalahkan Vietnam. Dengan modal deretan pemain naturalisasi, kemenangan atas Vietnam di 2 laga menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Kebahagiaan sekaligus kekhawatiran itu rupanya juga dirasakan langsung oleh Sintayong sendiri. Tidak hanya Sintayong, bahkan Ketua PSSI Erick Thohir juga merasa tertuntut agar timnas Indonesia diharuskan menembus putaran ketiga bahkan tembus ke ajang akbar Piala Dunia. Menanggapi konsekuensi dengan menaturalisasi banyak pemain, Sintayong sadar, artinya dia akan menambah beban besar untuk lebih tanggung jawab atas keharusannya menaikkan level sepak bola Indonesia di kancah internasional. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengakuinya, setelah merekrut banyak pemain naturalisasi, dia mengaku, hal itu justru membuat dirinya merasa beban itu semakin besar. Dengan beberapa amunisi baru kelas Eropa, sejatinya timnas Indonesia seolah sudah menang sebelum bertanding, dan tentu sangat siap bertempur untuk melumat abis Vietnam dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi. Yang mana Sintayong memanggil sejumlah pemain untuk dipersiapkan melawan Vietnam. Pada pemanggilan kali ini, Sintayong menambahkan 4 pemain keturunan, yakni 2 pemain SC Heerenveen, Tom Haye dan Nathan Cho, bek Venezia J. Izes, serta penggawa Fortuna Sittard, yakni Ragnar Oratmangun. Dari 4 pemain tambahan itu, baru Izes dan Nathan Cho yang dipastikan menjalani debut di Gelora Bung Karno pada tanggal 21 Maret ini. Sedangkan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun belum melakukan pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia. Hal itu terkendala keterlambatan Ketua DPR Puan Maharani dalam menandatangani teken yang diajukan. Sedangkan batas akhir pendaftaran nama pemain sudah berakhir pada tanggal 13 Maret lalu.
Kehadiran para pemain tersebut, secara tidak langsung membuat ekspektasi publik sepak bola Indonesia semakin meninggi. Semua masyarakat menjadi semakin yakin, Sintayong akan membawa timnas Indonesia menembus putaran ketiga, hingga menembus ajang sepak bola terbesar sejagat yakni Piala Dunia. Hal itulah yang membuat Sintayong semakin menanggung beban yang semakin besar. Berikut ungkapan pelatih berusia 53 tahun tersebut. Dengan kepercayaan begitu tinggi sepak bola Indonesia pada diri saya, maka saya akan memaksimalkan kekuatan tim yang ada saat ini. Itulah ungkapan juru taktik asal Korea Selatan tersebut, setelah pulang dari Eropa dan bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dengan demikian, pihak PSSI berencana untuk sementara waktu akan menyetop tambahan para pemain naturalisasi, yang rumornya akan terus ditambah Sintayong demi menggenjot kualitas sepak bola timnas Indonesia. Sintayong juga mengucapkan terima kasihnya atas dukungan serta kepercayaan seluruh masyarakat Indonesia dan PSSI pada dirinya. Berikut ucapan Sintayong, "Saya berterima kasih atas usaha dari Ketua Umum PSSI dan pemerintah Indonesia, yang bersedia menambah beberapa pemain berdarah Indonesia, untuk menjadi bagian dari timnas. Meski harus saya akui, hal itu secara tidak langsung justru sebagai bentuk beban tanggung jawab besar pada diri saya sendiri. Saya akan berusaha yang terbaik untuk mempersiapkan tim ini agar kompak dan menang di setiap laga per laganya." Pelatih asal Korea Selatan itu juga menambahkan, ia memantau perkembangan para pemain, terutama yang berkarir di Eropa. Sintayong melakukan tur ke Belanda, Belgia dan Italia, untuk menemui para pemain yang merumput di sana, guna melihat kondisi serta perkembangan para pemain. Saya sudah melaporkan perkembangan terakhir setiap pemain yang berada di Eropa. Secara keseluruhan kondisi pemain sudah sangat bagus. Beberapa pemain yang saya temui di Eropa, mereka semua juga dalam keadaan terbaik. Itulah ungkapan Sintayong pada Ketua PSSI. Dalam hal ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut berjanji akan mengemban tugas sebaik mungkin, demi membawa timnas Indonesia mencapai cita-citanya menembus ajang sepak bola terbesar sejagat, yakni Piala Dunia, dengan dukungan yang begitu besar, dan kepercayaan semua instansi hingga seluruh rakyat Indonesia pada dirinya. Sintayong berjanji akan menaikkan level sepak bola Indonesia, dan optimis dapat menembus Piala Dunia 2026. Saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang mendukung target kami, mulai dari target lolos putaran ketiga, bahkan menembus ke ajang Piala Dunia untuk yang pertama kalinya. Itulah kutipan ungkapan Sintayong saat pertemuannya bersama Erick Thohir. Jika itu semua terwujud, artinya Indonesia akan menjadi negara ASEAN yang pertama kalinya menembus Piala Dunia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.